Selamat pagi, salam sehat bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vincentius Bram Armunanto, dosen program studi D4 Rekayasa Teknologi Manufaktur Politeknik ADMI Surakarta. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran sebagai syarat sertifikasi dosen atau Serdos pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dari informasi umum tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknik pengukuran, khususnya di bidang manufaktur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Rekayasa Teknologi Manufaktur dengan bobot 2 SKS yang diberikan bagi mahasiswa semester 1 dengan 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 7 kali pertemuan awal dan 1 kali ujian tengah semester, dilanjutkan 7 kali pertemuan lanjutan, dan diakhiri dengan 1 kali ujian akhir semester. Bahasa pengantar dalam mata kuliah teknik pengukuran adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah teknik pengukuran mempelajari tentang pengertian metodologi atau pengukuran, dasar-dasar pengukuran, cara dan metode pengukuran, serta semua hal yang terkait dengan pengukuran dimensi dan karakteristik geometris produk, sumber-sumber kesalahan pengukuran dan perhitungannya, antisipasi kesalahan pengukuran, terkait juga dengan pengontrolan kualitas dan penjaminan kualitas, serta prosedur proses kalibrasi alat ukur dimensi, khususnya di bidang manufaktur. Khusus pembelajaran kali ini terkait dengan quality control atau pengendalian kualitas dan juga quality assurance terkait dengan penjaminan kualitas untuk produk manufaktur. Adapun CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran meliputi CPL yang pertama adalah mampu menerapkan pengetahuan matematik, konsep mekanik, ilmu bahan atau material, teknologi permesinan, dan rekayasa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa manufaktur. Kemudian masuk di CPL yang keempat, yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang teknik mesin dan manufaktur. Kemudian lanjut ke CPL yang 5, mampu menerapkan metode penyelesaian dan menguasai pengoperasian mesin-mesin manufaktur yang diperlukan untuk aktivitas rekayasa manufaktur. Dan yang terakhir adalah masuk di CPL 8, yaitu mampu bekerja sama secara mandiri dan berkelompok dalam tim untuk lintas disiplin dan atau lintas budaya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada sesi ini terkait dengan materi tentang pengertian penjaminan kualitas atau QA dan juga terkait dengan pengontrolan kualitas atau QC,
quality control pada produk-produk manufaktur. Metode yang kami gunakan pada pembelajaran kali ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab langsung terkait dengan mata kuliah yang akan kami berikan. Kemudian CPMK yang ada untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan macam pengukuran dan alat ukur dimensi bidang manufaktur. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tuntutan produk terkait dengan dimensi dan karakteristik geometris. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa mengetahui bermacam-macam ketidaksesuaian atau penyimpangan terkait dengan pengukuran dan sumber-sumbernya. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis ketidaksesuaian produk terkait dengan pengukuran dan perhitungannya. Kemudian berikutnya, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan apa pengertian terkait dengan pengontrolan kualitas dan penjaminan kualitas beserta dengan contoh-contohnya. Dan yang terakhir, CPL yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prosedur, dan proses kalibrasi alat ukur dimensi di bidang manufaktur. Referensi yang kami gunakan di mata kuliah teknik pengukuran ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, e-book teknik pengukuran atau metrologi industri yang disusun oleh Febram Armunanto, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah e-book untuk metrologi handbook yang disusun oleh Nobuo Suga dari tim Mitutoyo Institute of Metrology Japan. Kemudian yang ketiga adalah buku pemakaian alat ukur yang disusun oleh Febram Armunanto dan Admi Press Solo, yaitu saya sendiri. Dan juga yang terakhir adalah beberapa jurnal metrologi yang sesuai untuk referensi mata kuliah teknik pengukuran. Sistem pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pembelajaran kami mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran interaktif dosen dengan mahasiswa, simulasi pemakaian alat ukur, dan diskusi terbatas terkait dengan studi kasus yang terjadi selama mahasiswa praktek di bengkel Politeknik Admi Surakarta. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, mata kuliah teknik pengukuran didapatkan dari kuis interaktif sebesar 10%, penugasan mandiri 20%, pemecahan studi kasus 15%, dan ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Jadi total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik pengukuran untuk mahasiswa program studi D4 Rekayasa Teknologi Manufaktur Politeknik
ADMI Surakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas teori. Selamat siang para mahasiswa semuanya. Luar biasa. Ya, kita berjumpa lagi di pembelajaran metrologi industri pada siang hari ini. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Jadi saya berharap kita selalu sehat dan bahagia. Baik. Fokus kita pembelajaran hari ini adalah terkait dengan QC dan QA. Ya, Anda tahu terkait dengan quality control dan quality assurance. Ya, tapi sebelumnya kita akan mereview atau melihat kembali sedikit tentang apa yang kita berikan, materi apa yang sudah Anda terima di pertemuan kita sebelumnya. Kita akan lihat siapa yang masih ingat kita membahas tentang apa. Ya, pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang dimensi dan toleransi. Dimensi dan toleransi, tepat sekali, kita aplaus dulu. Ingatannya masih tajam, iya, masih muda, harusnya begitu. Betul, Rizky? Betul sekali. Jadi dimensi dan toleransi itu penting sekali untuk produk, khususnya kita di manufaktur. Baik, kemudian masih ada yang lain yang masih ingat? Ya, Pak. Oke. Seingat saya kemarin kita membahas tentang karakteristik geometris produk. Luar biasa, aplaus juga. Pembelajarannya ideal ya. Jadi kita tahu ada 18 karakteristik geometris sampai hari ini yang kita ketahui. Ya, paling tidak kita kemarin sudah membahas yang mana yang diperlukan untuk produk kita. Dan terakhir, masih ada yang ingat lagi? Saya Wah, tentang materi yang tadi tentang karakteristik geometri, produk silinder dan balok. luar biasa. Sudah dipilah juga karakteristik geometris untuk produk yang silinder dan juga untuk yang balok. Ya, masing-masing punya 3 yang utama. Ya, Anda masih ingat yang silinder ada circularity, cylindricity, dan concentricity. Yang balok ada apa? Flatness, kemudian perpendicular dan parallelis. Ya, dan keduanya pastilah dituntut kehalusan permukaannya, surface roughness-nya, dan kadang kekerasannya. Baik, kita akan masuk ke materi kuliah kita hari ini, yaitu pengertian QC dan QA khususnya di metrologi industri. Kita lihat dulu, ini produk-produk, contoh produk di industri. Ya, jadi kalau yang pojok ini ya mestinya mesinnya, jangan kurangnya. Bukan produk industri tapi produk rumah tangga. Kita lihat dari produk ini, kita lihat masuk detail. Ya, kita sudah melihat kembali ada circularity, kita hanya 2 mikron, cylindricity juga 2 mikron. Dan tadi sudah disampaikan temanmu, dimensi dan toleransinya 4 kecil, ya, itu hanya 0 minus 5 mikron. Nah, itu kecil sekali karena industrinya juga industri yang fine manufacturing. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nah, ini ya, slide berikutnya kita lihat ada produk dengan tuntutan dimensi dengan toleransinya, lengkap dengan apa? Karakteristik geometris yang menyertainya. Jadi ternyata kalau gambar lengkap itu ternyata juga cukup kuat, ya. Anda bayangkan ini baru hal yang sederhana. Bagaimana nanti kalau housing, mesin dan sebagainya itu pasti akan lebih ruwet lagi. Itu sudah kita pelajari kemarin, mulai dari perpendicular, tegak lurusan, ada parallelism, keparalelan, ada true position, ya, posisi yang tepat di mana run out, pengukuran benda silinder, dan flatness itu untuk kedalaman. Ya, kita lanjutkan dulu.
Ini beberapa contoh karakteristik geometris yang kita pelajari sebelumnya, dan saya sudah pesan pada Anda sampai Anda lulus, sampai Anda kerja dan sebagainya, jangan sampai lupa, karena ini menjadi bekal Anda masuk dunia industri ya. Kemudian berikutnya kita melihat masuk ke definisinya ya. Silakan salah satu berdiri, silakan Mas berdiri, dibaca untuk QC ya. Yang keras ya. QC, Quality Control, adalah kegiatan pengukuran terhadap suatu produk apakah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait ukuran, jumlah, karakteristik geometris, fungsional, spesifikasi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, jadi definisi QC sudah kita berikan ya, dan contohnya hanya silakan dilihat sendiri. Real ada panjang, lebar, tinggi, diameter, pitch, ya. Ada surface finish, semua yang dituntut dalam produk itu masuk di ranahnya siapa? Quality control. Ya. Jadi hati-hati nanti apa kaitannya QC dengan QA? Ya itu juga Anda harus tahu. Berikutnya silakan Mas Rizky berdiri, dibaca untuk yang QA. QA atau Quality Assurance adalah kegiatan pengontrolan kualitas terhadap suatu produk meliputi sistem yang digunakan dan ketentuan yang menyertai apakah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Ya, jadi dengan kata lain QA ini menjadi payungnya siapa tadi? QC. Ya, jadi setelah hari ini jangan dilupakan lagi. Kalau ada orang bertanya apa kaitannya QC dengan QA, itu terkait peran. Tapi yang satu tadi real di mana? On-site di tempat dia dikerjakan. Untuk QA terkait dengan apa? Sistemnya, referensinya apa, ya, standarnya apa. Jadi mengurus hal yang berbeda, tapi saling terkait dan saling terkait, tidak bisa dilepaskan. Dan kalau dari sisi grade-nya, QA ini di atasnya QC. Ya, makanya orang bilang payungnya QC adalah QA. Ya. Itu sebagai contoh ada orang mahir membubut, mahir mengukur, tapi nggak punya sertifikatnya. Begitu mau daftar di perusahaan yang ternama, pertanyaannya HR-nya itu apa orang teknik? Kan bukan. Pasti yang ditanya apakah Anda punya sertifikat untuk pengukuran. Kalau Anda pinter tapi nggak punya, ya nggak bisa dia. Sama aja Anda pinter nyopir, ya bisa ngepor-ngepor naik turun nggak ada masalah ya. Tapi nggak punya SIM. Kalau ada tilang, tangkap nggak? Nanti nggak bisa loh, Pak. Saya pinter nyetirnya loh, nah, ya. Beda sama orang yang punya SIM tapi nggak bisa nyetir. Nah, itu juga. Ya, tapi yang kita jalur yang benar ya bisa nyetir, dia punya. Oke, kita masuk lagi kalau sudah sendiri-sendiri sekarang kita jejerkan. Ya, gitu. Sekarang saya tawarkan siapa yang mau membaca, langsung saja tunjuk jari dan berdiri. Ayo, silakan. Kamu berdiri, biasa. Ya, judulnya dulu, terus lalu diawali untuk QC apa, untuk QA apa. Yang kedua bisa apa? Perbedaan QC dan QA. Untuk QC adalah prediksi penyimpanan, sedangkan QA adalah pencegah penyimpanan. Keras lagi. QC dapat mengubah kualitas produk, sementara QA tidak dapat mengubah kualitas produk. QC berada dalam aktivitas offline dan QA berada dalam aktivitas online. QC menyangkut sarana operasional untuk memenuhi persyaratan kualitas, sementara QA menyangkut sistem yang digunakan dan standarisasi yang digunakan. Terakhir, QC pemenuhan hasil sesuai dengan kualitas, dan QA adalah pemastian dengan bukti bahwa QC sudah sesuai. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini sudah kita batasi
mana yang ranahnya QC dan mana yang QA. Oke, ya begitu. Nanti kalau ada pertanyaan kita di sesi tanya jawabnya. Wah ternyata sudah. Sudah jatahnya ya, tolong dicermati dulu supaya tidak lupa ya, mana ranahnya QC dan QA. Karena besok kalau Anda lulus dan masuk di industri, jangan sampai rame dengan section lain hanya gara-gara kewenangannya saling tumpang tindih atau berebut. Ya, nggak bisa. Ya itulah. Jadi semua sudah ada SOP-nya dan sudah ada job list-nya masing-masing. Baik, kita masuk langsung ke tanya jawab dari apa yang sudah kita bahas. Siapa yang mau bertanya lebih dahulu? Ya Pak. Wah, luar biasa. Silakan. Saya ingin bertanya di slide 3 Pak. Slide 3. Nah itu ada simbol lingkaran sama satunya lagi lingkaran yang ada garis sejajarnya itu. Oke. Artinya apa Pak? Dan cara mengukurnya itu bagaimana? Baik, ya. Jadi dua lambang ini kan apa? Circularity yang atas, yang bawah cylindricity. Itu untuk benda-benda tadi apa? Yang silindris atau silinder. Bulat. Nah, satu merujuk ke apakah penampangnya bulat atau tidak. Jadi kalau Anda punya mesin bubut contohnya, headnya sudah oleh, bagaimanapun untuk bubut, sirkulasinya baik atau tidak? Pasti tidak baik. Ya. Nah itu apakah bulat atau tidak? Itu lambang yang atas. Sederhana sekali. Ya. Sedangkan yang bawah dibatasi oleh garis sejajar, itu cylindricity artinya apa? Keparalelan bentuk silinder. Jadi kalau silinder saya pengen satu ukuran, ya mau di atas, mau di tengah, mau di bawah harus sama. Namanya cylindricity. Ya, jangan mengancing membesar atau begini atau malah begini. Nah, ya, jadi selalu harus permintaannya seperti apa dituruti. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Tergantung. Kalau Anda punya mesin yang canggih seperti CMM, ya dia pasti kalau Anda tembak saja 10 titik itu circularity, cylindricity, concentricity semua akan hilang. Tapi kalau perusahaan tempat kita kerja tidak punya CMM, ya terus jangan mengeluh. Ya, kita bisa memakai bantuan dial. Ya. Kemudian kita cek dulu mesin Anda, entah gerinda atau bubut, pakai dial kita cek, oh ternyata bagus. Nah, bendamu pasang baru di dial. Nanti akan kelihatan ukuran 200. Ya, demikian. Jelas ya? Jelas Pak. Jadi apa yang kita punya itu kita gunakan. Ya, jadi jangan sampai wah perusahaan sebelah itu punya CMM, kita harus beli misalnya. Padahal hanya untuk mengecek apa tadi barangnya simpel, ya harganya cuma 100.000, beli CMM-nya sekarang berapa? 8 miliar. Uangnya siapa? Ayo, jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya. Demikian, ada yang lain lagi? Silahkan. Saya mau bertanya untuk di slide 4. Slide 4 kita lihat sama-sama. Wah ini gambar yang tua tadi ya. Di sana kan ada tulisan rampa untuk lubang dalam Ya. terhadap referensi A dan C. Nah, itu apakah memungkinkan Pak? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi Anda cukup jeli melihat satu produk dengan tuntutan yang seperti ini. Ya. Luar biasa. Ya. Run itu lari, out itu keluar sebenarnya. Berarti mau ke toilet. Oke, ya, jadi kita lihat bahwa ternyata yang dipanah atau dituju untuk rampak itu adalah diameter dalam yang besarannya 20 mili, toleransi bawah, toleransi atas 20,13. Ini perusahaan rata-rata yang seperti itu Jepang. Karena dia nggak mau nulis H6, H8, karena Anda tahu H4 kecil, kalau lihat tabelnya, keliru lihatnya, jadi salah. Langsung dituliskan di benda kerjanya atau apa produsennya. Ya. Jadi diameter B, yang diameter 20 itu harus merunut kemana? A, ada sisi tahu ya sisi A,
seperti ini permukaan yang di sebelah kiri ya, itu adalah A, dan yang C itu ternyata apa? Lubang yang diameter 44,6. Jadi pembuatan diameter 20-nya itu harus mengacu, kalau terhadap A harus sejajar atau tegak lurus? Tegak lurus dengan A. Kalau dengan C sejajar atau satu sumbu. Jelas ya? Nah itu tuntutan yang semakin banyak tuntutannya, ya makanya besok kalau cari pasangan jangan yang banyak menuntut. Semakin banyak tuntutannya semakin Anda pusing. Tapi ya jangan milih yang tidak punya tuntutan. Nah itu artinya malah tidak ada seninya. Oke, gua ini sudah masuk ke ini. Ada lagi yang lain? Silakan. Mau tanya terkait itu, Pak. Saya terakhir, Pak. Langsung terakhir. Ini gongnya, ya kan? Nah, itu saya mau tanya, apa artinya di QA itu tidak dapat mengubah kualitas produk itu, Pak? Iya, terima kasih. Ya, dia cukup jeli juga, ya. Ini kelihatannya mau jadi manajer QC QA. Gimana? Setuju dah? Setuju. Kita aplaus semangat itu. Saya sudah pernah bilang daripada apa manajer produksi. Kalau saya pribadi ya pilih manajer QC QA. Ya. Temannya pasti setuju karena kalau manajer QC QA itu stafnya penabuhnya pasti 90% putri. Malah senang yang 90% cowok. Wah, itu kira-kira. Ya, jadi terus yang kedua kan QC QA selalu apa? 20 derajat. Ya. Nah, ini kan mending 23,8. Percaya cukup ya. Karena ini pengukurannya dosen meteorologi. Hawanya dingin, banyak putrinya. Yang ketiga apa? Tidak bising. Nggak mungkin kamu ngukur wah sebelahnya coba. Nah, itu tidak tepat saja. Tapi yang produksi nggak bisa dielakkan. Ya. Kalau produknya logam dipukul ya mau harus tahan. Oke. Nah, mengapa QA tidak bisa mengubah kualitas? Karena tadi sudah disampaikan bahwa QA itu ranahnya di sistem. Ya. Jadi kalau kamu merubah sistem, itu nggak mungkin langsung produknya berubah. Ya. Sementara kalau QC bisa. Ya. Begitu gambarnya kamu rubah, produknya berubah enggak? Pasti oleh operator atau mesinnya ya disesuaikan. Kalau sistem imbasnya di hal yang lainnya. Ya, jadi misalkan, oh ternyata kalau sebelum masuk di mesin A itu harus kondisi dingin dulu, ya kita harus tunggu. Ya. Nah itu namanya kamu sudah bisa memahami mana yang di ranahnya QA dan mana yang QC. Supaya apa? Kalau besok siapa tahu kamu wawancara terus kamu pengen jadi apa di sini masuk sini, langsung tegas manajer QC dan QA. Berarti kamu tahu tentang QC QA? Wah, kamu langsung jawab. Ya. Oh, kalau yang saya ketahui dan saya pelajari, dia langsung kaget juga ya. Ini alumni mana ini? Kalau alumni mana masih oke? Dosennya siapa? Ya, itulah. Jadi saya rasa karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan dicari referensinya, kemudian kalau belum ketemu nanti bisa menanyakan ke saya ya. Dan saya berharap nanti apa yang kita berikan hari ini terkait dengan QC dan QA menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda. Dan sebagai slide terakhir kita tunjukkan ya kan, anak panah menancap ke sasaran. Ada yang salah, mohon dimaafkan.